Ada Pak Deki hadir di tengah kita, Pak. Mungkin mau memberikan tambahan. Oh ya, silakan Bu Deki. Saya persilakan Pak Deki. Ya, malam Pak Gracia, malam semua. Sebenarnya argumen Menakemali tentang keton itu sudah argumen celana tua ya, sudah lama sekali dia gunakan itu. Saya sudah bantah dalam beberapa video, tapi dia rupanya dia tidak mau dengar jawaban dan dia memilih untuk meneruskan itu ya. Kata keton itu di dalam Perjanjian Baru itu bisa diterjemahkan dengan jubah seperti di dalam Yohanes 19. Karena memang dia punya fungsi jubah, bukan punya fungsi cawat. Karena di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata ya, himation itu untuk jubah di luar, kemudian jubah yang di dalam yang mereka sebut dengan kiton. Nah itu dia, tapi itu bukan cawat. Itu sebabnya di Yohanes pasal 19 itu diterjemahkan dengan jubah ya. Jadi Menakemali itu dia melakukan kesalahan itu Pak Gracia karena dia pikir kiton itu sama dengan kitan ya. Kalau kitan kan itu dalaman banget kan. Nah Yunani itu enggak. Jadi dia membingungkan bunyinya mirip kiton dengan kitan. Kemudian dia pikir kiton itu cawat. Itu bahkan sudah ada studi kesarjanaannya loh. Nanti bisa buka di blog saya. Ada satu tulisan judulnya ketika pertolongan Menakem Ali tidak menolong. Saya sudah tampilkan di situ, ada studi kesarjanaan tentang cara berpakaian orang Yahudi pada abad pertama. Jadi mereka mengenakan jubah dari luar, itu harus karena kalau hanya gunakan kiton, jubah dalaman, itu dianggap tidak berpakaian, dianggap tidak sopan. Jadi harus gunakan jubah dari luar. Dengan kata lain mereka gunakan dua jubah, satunya di luar, satunya di dalam, selain pakaian dalam. Jadi kiton itu bukan celana dalam, bukan cawat. Tapi itu jubah yang dipakai di dalam sebelum orang pakai jubah yang di luar. Itu. Jadi kita tidak perlu marah karena orang ini tidak ngerti apa-apa. Dia cuma modal studi filologi, tapi dia tidak ngerti tentang filsafat bahasa. Dia tidak ngerti tentang gramatikal, dia tidak ngerti tentang konteks sejarah. Karena bahasa itu tidak terlepas dari konteks sejarah, konteks budaya. Jadi begitu kamu lepaskan dari konteks sejarah, begitu kamu lepaskan dari konteks budaya, apalagi kalau bicara tentang istilah-istilah yang digunakan untuk tata cara berpakaian, itu terkait dengan konteks budaya. Karena cara berpakaian satu culture dengan culture yang lain itu kan berbeda. Kita pergi ke Arab sana itu lihat orang berpakaian aneh bagi kita kan. Kita pergi ke Amerika kita aneh lagi, lihat lagi. Kita pergi ke Korea dan lain sebagainya. Cara berpakaian dari satu budaya ke budaya lain itu berbeda. Apalagi Yudaisme abad pertama. Dan istilah-istilah yang digunakan untuk pakaian yang mereka kenakan, itu adalah istilah-istilah yang harus dikaitkan dengan tata cara mereka berpakaian. Nah ini yang Menakemali tidak ngerti apa-apa. Tidak ngerti apa-apa. Betul-betul tidak ngerti apa-apa. Dia pikir bahwa kata kiton itu karena bunyinya sama dengan kitan, maka itu berarti cawat. Itu luar biasa absurd. Luar biasa absurd. Nah itu yang pertama. Yang kedua, betul tadi Pak Gracia bilang kita tidak perlu ikut kampungan dengan dia. Tidak perlu marah. Karena sebenarnya dia lagi beritakan Injil. Karena justru itu poinnya. Shameful. Salib itu memang shameful. Dan itu sebabnya di Roma pasal 1 ayat 16 yang sayang sekali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, aku memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Sebenarnya kata epas kinomai itu berarti I am not ashamed. Aku tidak malu akan Injil. Nah, kenapa Paulus gunakan kata aku tidak malu? Karena memang salib itu memalukan. Hukuman paling brutal di dalam sejarah manusia adalah hukuman dengan cara disalib. Dan bukan hanya paling brutal dan paling benis, tapi hukuman yang paling mendegradasi umat manusia adalah hukuman melalui salib. Jadi kalau Menakem Ali dengan donditaan, dengan sengaja membuat itu terkesan sangat memalukan, maka tidak mungkin. Dalam pengertian tertentu mereka lagi beritakan Injil. Itu the gospel. Karena Injil itu adalah sesuatu yang nature-nya adalah apa yang dialami Yesus itu memang sangat memalukan. Nah bedanya adalah
mereka gunakan itu untuk mengolok Yesus, kita melihat itu sebagai secara introspektif untuk melihat saya yang seharusnya di situ. Saya yang seharusnya mengalami kejadian memalukan itu, bahkan jauh lebih mengerikan, dipanggang di dalam neraka. Tapi itu dialami oleh Yesus Kristus, supaya saya yang harusnya mengalami peristiwa yang memalukan itu dibebaskan, dan kemudian saya diselamatkan. Nah, maka pertanyaannya adalah begini. Apakah peristiwa memalukan, salib memalukan yang dialami Yesus karena dia pergi goda istri anak angkatnya kah? Jadi orang gebukin dia lalu salipin dia kah? Apakah dia pergi tarik anak sahabatnya yang berusia 6 tahun, kemudian sahabatnya bilang, janganlah, kita ini kan bersaudara. Kemudian bilang, oh no, kita bukan bersaudara kandung, kita hanya bersaudara di dalam iman. Kemudian ditiduri pada umur 9 tahun, jadi itu memalukan kah? Atau pergi serang kampung orang, kemudian bunuh suaminya, ambil harta karunnya, kemudian istrinya ditiduri malam itu kah? Jadi orang gebukin dia dan salipin dia kah? Apakah itu dialami Yesus karena Yesus melakukan sesuatu yang layak supaya dia mengalami itu atau tidak? Even Quran mengafirmasi bahwa Yesus lahir sebagai eholisan, anak yang murni, anak yang suci. Bahkan di dalam hadis dikatakan semua bayi itu lahir disentuh oleh setan, makanya menangis, kecuali Yesus, kecuali Isa. Maka kalau Yesus mengalami kehinaan itu bukan karena dosanya, bermoralkah orang menghina orang yang mengalami kehinaan bukan karena kesalahannya? Apakah itu bermoral? Satu contoh praktis, dan ini contoh kontemporer. Dan memang tidak sememalukan yang dialami Yesus, tapi kita nangkap poin. Misalnya kemarin Pak Ade Armando dipukuli di tengah publik, seorang dosen loh. Kemudian bukan hanya dipukuli, tapi hampir ditelanjangi. Nah, itu memalukan enggak? Memalukan. Pertanyaan, apakah bermoral kalau kita mengolok Pak Ade Armando karena mengalami peristiwa itu? Tidak bermoral, karena dia mengalami itu bukan karena kesalahan dia. Bukan karena dia pergi mencuri, bukan karena dia pergi menghina orang, bukan karena dia pergi merampok, atau bukan karena dia pergi menipu orang, maka orang menghajar dia karena kesalahannya. Dia ada di tengah-tengah satu kerumunan publik, kemudian mendadak dia mengalami peristiwa itu, bukan karena dia melakukan sesuatu yang salah. Nah, apa yang dilakukan oleh Menachem Ali dan Donny Tan adalah sesuatu yang tidak bermoral. Karena kamu sedang menghina sosok yang mengalami peristiwa memalukan. Saya tidak menyangka kalau salib itu memalukan. Memang itu nature-nya. Tapi menghina sosok yang mengalami peristiwa memalukan ketika itu bukan karena kesalahannya adalah tindakan tidak bermoral. Jadi itu komentar saya supaya kita paham. Jadi jangan sampai kita juga bereaksi yang kemudian kita lupa bahwa memang nature dari Injil, the gospel adalah sesuatu kehinaan. Ya, Injil itu kehinaan. Makanya Paulus bilang Injil itu kebodohan bagi orang yang akan binasa. Maka Paulus bilang, aku tidak malu akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Aku tidak malu loh Menachem Ali. Kalau kamu dengar ini, saya tidak malu akan Injil, akan salib Yesus. Karena Yesus tidak mengalami itu karena dia berdosa, dia melakukan penipuan, melakukan penyergapan, perampokan karavan orang. Lihat-lihat kapan para pedagang itu lewat dengan rombongannya, lalu suruh anak buah pergi serang supaya dapat barang rampasan. Bukan, Yesus tidak mengalami itu karena dia melakukan kesalahan. Tidak ada satu manusia pun di jagat raya ini bisa membuktikan Yesus pernah melakukan event hanya satu dosa, hanya satu kesalahan. Jadi menghina penyaliban Yesus dengan gambar-gambar yang sama sekali tidak ada akar sejarahnya. Betul, itu tidak ada di dalam sejarah. Itu karya di kemudian hari. Menampilkan itu, kemudian memberi kesan bahwa itulah yang terjadi pada abad pertama. Bukan hanya merupakan penipuan intelektual dan penipuan sejarah, tapi tujuan penghinaan terhadap penyaliban Yesus adalah sesuatu yang tidak bermoral dan sama sekali merendahkan
nilai, harkat, dan martabat dari Menakem Ali. Menakem Ali